Selamat malam, Purba Channel akan berbagi pengalaman sedikit tentang pengalaman yang SKD sebelumnya ya, agar teman-teman mendapatkan nilai yang baik. Baik, kita langsung ke poinnya saja. Nah, pertama itu TWK. Di sini saya akan berbagi beberapa poin-poin soal yang saya sudah dapat sebelumnya. Di TWK contohnya satu, tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo. Nah, tujuannya ini kan ada beberapa poin. Jadi teman-teman di sini harus pintar-pintar mana yang paling baik jawabannya. Karena sebelumnya di situ semua jawabannya hampir sama. Maksudnya semua jawaban itu ada. Jadi tidak dijelaskan misalkan tujuan pertamanya apa atau tujuan keduanya apa. Jadi saya juga sebelumnya kebingungan menjawab di sini. Kemudian di nomor yang kedua, tujuan didirikannya Serikat Dagang Islam. Nah, di sini kan sudah ada keagamaan dagang Islam. Jadi sudah tahu ya teman-teman, untuk menjawabnya harus ada yang berhubungan dengan Islamnya. Jangan di luar dari itu sudah pasti salah. Atau bisa di Google lah, dicari untuk tujuannya didirikan Serikat Islam itu, Serikat Dagang Islam itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, apa tugas DPD. Nah, DPD ini juga seperti itu, di jawabannya ada semua, namun tidak diterapkan. Misalkan tugas utamanya pertama apa, dia tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar mencari jawaban mana yang terbaik. Nah, TWK ini tidak jauh dengan PKP, penalaran sama. Jadi TWK dan TKP ini hampir sama ya, penalaran. Dicari jawaban mana yang terbaik. Baik, kita masuk ke TIU ya. TWK tadi ada 3 soal, itu sudah dikali 5 itu sudah 15 ya teman-teman. Tinggal sisanya boleh dicari, hanya penalaran saja. Baik, kita ke TIU. TIU yang pertama itu soalnya deret angka. Nah, deret angka di sini saya ambil contoh 83.835, kemudian 27.945, kemudian 9.315, kemudian 3.105, 1.035 dan 345. Nah, yang ditanya untuk selanjutnya berapa. Nah, jika sudah seperti ini turun, ini sudah pasti antara dibagi. Nah, tinggal teman-teman bagikan dulu mana yang paling kecil. Jangan yang besar dulu, nanti terlalu lama. Baik, kemudian nomor 2, pecahan. Nah, di sini pecahan sederhana ya. Pecahan sederhana ini saya ambil contoh 1/4 kali 1/64 tambah 4 bagi 0,25. Nah, jadi teman-teman bisa berlatih untuk pecahan-pecahan sederhana. Contohnya ini 1/4 dikali 1/64. Nah, 1/64 tambah 4 bagi 1/4. Nah, 1/4 kali 1/64 ini dulu kita selesaikan ya. 4 bagi 1/64 bisa dibagi 41 ya. Kemudian 4 bagi 1/4 itu harus dirubah menjadi kali. Jadi 4 kali 4/1. Nah, tadi 1/4 kali 1/64 jawabannya 41. Kemudian tambah 4 kali 4/1 itu 16. Nah, 41 tambah 16 sama dengan 57. Sederhana ya, boleh dilatih-latih di rumah. Kemudian yang ketiga, mencari hubungan X dan Y. Nah, di sini nanti ada itu berupa tabel. Jika X 0,168 tambah 6,027 tambah 5,218945 dan Y sama dengan 12. Nah, teman-teman jangan ditotalkan semua ya, ini habis waktu. Jangan ditotalkan semua, totalkan aja yang paling depan, kemudian satu angka di belakang koma.
Itu aja, jangan semua. Ketika teman-teman menjumlahkan semuanya, waktu akan habis, yakin dah, pasti akan habis. Nah, supaya langsung jawabannya dapat, ambil saja satu angka depan dan di belakang koma. Nah, di sini udah ketahuan ya jawabannya, X sama dengan 11,3. Berarti X lebih kecil dari Y. Ini mencari hubungan X dan Y. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Figural. Figural ini gambar mencari perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Cari yang benar-benar berbeda. Nah, di sini membutuhkan fokus yang sangat tinggi. Nah, ini nanti ada di laptop saat SKD, ini tampilannya nanti akan ke bawah. Nah, coba cari tahu bagaimana nanti untuk menampilkan ke samping supaya kita bisa membedakan gambar satu dengan gambar yang sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika ada arahan-arahan di saat kita sebelum masuk ruangan, itu tolong didengarkan. Itu penting sekali. Nah, di saat saya sudah masuk ke meja ujian, ya saya sudah bingung, saya udah kehabisan waktu untuk bagaimana sih merubah tampilan ini. Akhirnya dengan feeling saja saya menjawab jawaban untuk figural ini. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada duduk melingkar, posisi duduk ya. Nah, saya ambil contoh ini ada 7 orang, A, B, C, E, F, G, dan H. Duduk melingkar, si A duduk berdekatan dengan si G, si F duduk di antara si A dan si H. Lalu si B duduk berdekatan dengan si G dan si C. Maka si E duduk di antara siapa? Nah, teman-teman harus buat dulu bentuk tempat duduk yang melingkar. Kemudian tadi si A duduk dengan si G, kemudian si F duduk di antara si A dan si H. Lalu si B duduk berdekatan dengan si G dan si C. Maka si E duduk di antara si H dan si C. Simpel ya teman-teman. Sini juga butuh fokus ya. Fokus tingkat tinggi. Jadi jangan diulang-ulang. Misalnya kalau sudah dibaca langsung dicatat, kan ada nanti coret-coretan kertas buram dari petugas panitia SKD-nya. Jadi itu kertas buram 2 lembar dimaksimalkan saja, jangan disayang-sayangi ya. Baik, kemudian kita masuk ke TKP. Nah, TKP di sini saya tidak kasih contoh tulisan, namun saya akan jelaskan ini soalnya berhubungan dengan penalaran sih, penilaian pribadi kita ya, karakteristik kita seperti apa. Jadi yang dicari di sini yang benar-benar jawaban terbaik. Nah, di sini saya kasih bocoran cara menjawab TKP ini. Teman-teman tidak usah baca soalnya, baca langsung pertanyaannya. Nah, baca pertanyaannya, carilah jawaban yang benar-benar terbaik. Walaupun itu nanti di luar jangkauan teman-teman ya, penalaran teman-teman, pilih saja jawaban yang terbaik. Contoh misalnya, ketika teman-teman berada di sebuah perusahaan, atasan Anda memerintahkan Anda untuk mengerjakan audit, sedangkan Anda ada tugas yang sangat urgent untuk perusahaan juga. Nah, audit ini juga sangat dibutuhkan atasan Anda karena berhubungan dengan pemerintah. Nah, hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau di sini saya menyimpulkan Anda harus tetap kerjakan. Nah, bagaimana caranya? Jika ada solusi nanti jawabannya misalkan mendiskusikan ke atasan untuk membutuhkan beberapa rekan kerja mengerjakan bersama-sama biar cepat terselesaikan, seperti itu. Jadi cari jawaban yang terbaik. Baca soalnya, pertanyaannya saja, langsung jawab. Karena TKP ini benar-benar soalnya panjang sekali. Saya jujur
di sini kewalahan untuk waktunya habis di TKP. Jikalau tadi waktu saya masih jawab masih panjang, saya yakin nilai saya pasti tinggi. Ya, setidaknya mendekati 500. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tinggi dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam. Selamat malam.